Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nida Halimatus Sadia, peserta Latsar CPNS dengan nomor NDH 23. Pada seminar pelaksanaan aktualisasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana kegiatan dan tahapan-tahapan dalam pembuatan e-Traceplane atau Digital Evidence Tracker untuk meningkatkan akuntabilitas evaluasi dokumen perencanaan perangkat daerah. Pada kegiatan 1 tahap 1, di sini saya melakukan identifikasi format manual formulir E27 tentang pengendalian dokumen perencanaan perangkat daerah yang berhubungan dengan core value ASN yaitu kompeten. Pada tahap 2, saya merancang ulang formulir E27 menggunakan platform Google Forms sebagai bagian dari proses digitalisasi pengendalian dokumen evaluasi perencanaan perangkat daerah dengan tujuan dari perancangan ulang ini untuk menyusun formulir yang lebih sistematis, responsif, dan sesuai kebutuhan teknis evaluasi. Kemudian pada tahap ketiga, Google Form yang tadi sudah diisi akan terintegrasi dengan Google Spreadsheet untuk memastikan hasil pengisian form E27 oleh perangkat daerah dapat terekap secara otomatis, real-time, dan akurat dalam bentuk tabel. Pada tahap keempat, sebagai bentuk loyal terhadap pimpinan, saya menyampaikan hasil digitalisasi formulir E27 kepada mentor secara langsung dan baik, di mana saya menjelaskan alur penggunaan formulir digital dengan tujuan utama dari digitalisasi tersebut, serta potensi kemudahan yang ditawarkan dibandingkan format manual sebelumnya. Pada kegiatan 2 tahap pertama, langkah awal yang dilakukan yaitu mengidentifikasi seluruh data dan dokumen perencanaan yang telah tersedia, baik yang disimpan di dalam perangkat kerja, email bidang, maupun dokumen yang sebelumnya telah dicetak. Setiap kategori dokumen tersebut kemudian ditempatkan dalam folder yang berbeda yang telah dibuat di Google Drive. Dengan tersusunnya dokumen perencanaan dalam satu sistem penyimpanan antar data, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. Dan pada tahap kedua, saya menentukan hak akses internal pegawai bidang PPM untuk melihat, mengupload, dan mengunduh file. Kemudian pada tahap ketiga, saya melaksanakan kegiatan penyalinan tautan link Google Drive dan Google Form yang sudah dibuat sebelumnya, yang kemudian dikonversi menjadi QR Code dengan tujuan dari kegiatan ini adalah agar informasi atau file yang dibagikan dapat diakses secara praktis, cepat oleh pegawai maupun pihak terkait melalui berbagai perangkat tanpa harus membuka link secara manual. Ketiga tahap ini menunjukkan core value ASN yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Pada kegiatan 2 tahap 4, saya melaksanakan kegiatan uji coba pengisian Google Form E27 bersama rekan kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa formulir yang telah dibuat dapat berfungsi dengan baik, mudah dipahami, dan dapat digunakan secara praktis oleh pengguna di lingkungan bidang PPM. Selama proses uji coba berlangsung, saya mendampingi dan mencatat umpan balik yang disampaikan oleh rekan-rekan, baik terkait struktur pertanyaan, kejelasan instruksi, maupun kemudahan akses pada perangkat yang digunakan. Kemudian di tahap kelima, kami mengecek hasil kelengkapan isi uji coba dari Google Form E27 ini. Tahap terakhir di kegiatan 2, sebagai bentuk loyal kepada pimpinan, saya melaporkan hasil uji coba kepada mentor sebagai bentuk pertanggungjawaban dan masukan ke depannya. Pada kegiatan kedua, menggambarkan core value, akuntabel, harmonis, loyal, kolaboratif, kompeten, dan adaptif. Pada kegiatan 3 tahap pertama, saya melaksanakan kegiatan identifikasi kebutuhan pegawai yang berkaitan dengan kesiapan serta kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital tersebut. Identifikasi ini meliputi tingkat pemahaman pegawai terhadap teknologi QR Code dan Google Form, jenis perangkat yang digunakan seperti ponsel, laptop, dan akses internet, kendala teknis yang memungkinkan dihadapi seperti kesulitan dalam memindai kode, dan kebutuhan akan panduan atau pelatihan singkat sebelum implementasi. Dan di tahap kedua dilanjutkan dengan menyusun kerangka isi panduan, menentukan tujuan, langkah-langkah penggunaan, dan manfaat, serta kontak bantuan, dan lain sebagainya. Pada tahap 3 di kegiatan 3, saya membuat panduan teknis penggunaan QR Code dan Google Form secara bertahap melalui aplikasi Canva. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan seluruh isian form diisi secara lengkap, akurat, dan seragam oleh setiap pengguna, serta meminimalisir kesalahan dalam proses pelaporan aktualisasi. Kemudian pada tahap 4, saya meminta rekan kerja atau mentor untuk menelaah kejelasan dan kelengkapan isi panduan. Kami memastikan bahwa panduan yang telah disusun mempunyai kejelasan informasi, sistematika yang logis dan mudah dipahami oleh rekan kerja, serta memastikan bahwa buku panduan memiliki kelengkapan penjelasan yang lengkap dan runtut, sesuai dengan tujuan penggunaan.
Selanjutnya, pada tahap 5, saya mengumpulkan masukan dari hasil telaah, membaca kembali semua catatan dan masukan serta rekomendasi dari rekan kerja. Kemudian, hasil catatan akan dilakukan pengelompokan oleh penulis sesuai dengan kategori dan prioritas seperti isi, penggunaan bahasa, tata letak, atau tampilan. Kemudian, saya mereview kembali buku panduan yang telah direvisi dan memastikan tidak ada yang terlewatkan. Pada tahap 6, saya membagikan panduan kepada pengguna di lingkungan bidang PPM secara digital melalui WhatsApp. Pada kegiatan 4 tahap 1, saya menyusun presentasi atau paparan yang bersifat informatif, sistematis, dan mudah dipahami mengenai penggunaan Google Form dan QR Code. Di sini saya menyusun isi atau topik pembahasan yang akan dipaparkan, kemudian menambahkan beberapa gambar tambahan seperti tangkapan layar, proses pengisian Google Form dan penggunaan QR Code, serta penyusunan isi presentasi. Untuk medianya saya menggunakan Canva. Pada tahap 2, saya melakukan komunikasi terhadap mentor untuk melaksanakan konsultasi guna mendapatkan kesepakatan rencana pelaksanaan sosialisasi dan menentukan tanggal serta waktu yang tepat. Pada tahap 3, saya melakukan penyiapan ruang rapat untuk pelaksanaan sosialisasi sebagai bentuk berorientasi pelayanan. Kemudian di tahap 4, menyampaikan materi dan praktik penggunaan QR Code serta Google Form E27 kepada staf di bidang PPM. Dengan adanya sosialisasi yang telah dilakukan oleh penulis, dapat meningkatkan pemahaman serta keterampilan teknis staf bidang PPM dalam menggunakan QR Code dan Google Form sebagai alat pendukung dalam proses evaluasi dan pengendalian dokumen perencanaan perangkat daerah. Pada kegiatan 5 tahap 1, saya menentukan bentuk media yang digunakan yaitu dengan banner. Pada tahap 2, saya membuat materi yang akan disampaikan, nama inovasi, tujuan, manfaat, dan cara mengakses QR Code dan link ke Google Form. Kemudian saya mendesain banner yang informatif dan mudah dipahami, serta mencetak media fisik dan menyebarkan publikasi ke titik-titik strategis di kantor Bapeda Provinsi Kalimantan Timur. Untuk kesimpulan dan tindak lanjut, sistem pengendalian, evaluasi, pengelolaan, dan penyimpanan dokumen perencanaan perangkat daerah di Bapeda Provinsi Kalimantan Timur masih dilakukan secara manual, sehingga hal ini berdampak pada lambatnya proses analisis pencarian dokumen dan proses evaluasi. Dan tercetuslah pengembangan inovasi e-trace plan oleh penulis melalui Google Form E27 dan QR Code untuk mempermudah pengerjaan di bidang PPM. Penulis juga membuat penyusunan panduan Google Form secara serentak dan QR Code untuk mempermudah pemahaman pegawai dalam mengakses Google Form serta QR Code tersebut. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.